Kalau saya tuh sering berpikir, Pak Faiz, sengebut-ngebutnya kita, lebih cepat berapa menit sih ketimbang orang yang nggak ngebut Iya. ya. Jadi makanya ada tokoh Stoik namanya Marcus Aurelius itu. Ini ada pepatah Stoik yang terkenal sekali. Alam semesta ini tidak pernah terburu-buru, tapi semuanya tercapai. Jadi, Contohnya gimana tuh, Pak? iya, matahari dari timur ke barat, apa pernah ke susu? Ah, biar segera nyampe barat, segera kan enggak. Ya dia sesuai saja ritmenya, sesuai asalnya. Musim berganti kan ya sesuai saja aturannya, tidak pernah terburu-buru dan semuanya tercapai. Semuanya tercapai. Iya. Karena mereka sudah menjalani sesuai dengan tujuan itu. Ada tujuannya, dia tahu mau kemana, dan untuk ke sana dia butuh kecepatan sekian dan lain sebagainya. Jadi dia ngerti pola yang harus dia jalani. Jadi sebenarnya tadi yang Pak Faiz singgung ya, Pak Faiz, yang terpenting itu kedaulatan diri, sehingga kita bisa mengukur jadi seharusnya ini berapa lama. Sering saya bilang kuncinya orang hidup itu dua, tahu diri dan tahu batas. Tahu diri itu tadi, ngerti aku ada di mana, posisinya di mana, tujuan hidupku apa, itu bagian dari tahu diri. Besok mau apa dan lain sebagainya. Yang kedua tahu batas. Jadi tahu batas itu kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan kita. Kita bisa ngontrol diri kita sepenuhnya, itu bagi saya tahu batas. Banyak kegelisahan kita hari ini justru sebabnya adalah kita lupa batas kita. Tidak tahu entah itu terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jadi kalau ingin bahagia bagi saya ya kuncinya dua tadi, tahu diri dan tahu batas. Ngomongin tujuan tuh kan kalau di filsafat ada teleologis ya, Pak Faiz ya, tentang bagaimana pentingnya tujuan, menentukan tujuan. Nah kita itu kan anak muda sering ya jalani aja gitu. Sehingga sering dari milih jurusan kuliah salah karena sekedar jalani aja, milih istri salah padahal ini fatal seumur hidup. Terus milih pekerjaan juga kadang salah karena ya dijalani dulu nanti. Nah itu menentukan tujuan kalau kayak kita mau dari filsafat tuh apa sih Pak Faiz? Jadi ada satu filosofi yang saya suka, salah satu favorit saya dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi menurut saya ini menarik untuk jadi cara kita menetapkan tujuan. Kalau bahasanya beliau, angeli ananging ora keli. Apa tuh? Angeli itu kita mengalir, seperti anak-anak tadi, tapi ora keli, tidak tenggelam. Jadi tidak tenggelam itu berarti kita tidak sekedar air kemana kita ke situ. Jadi kita mengalir ikut arus, tidak melawan arus. Melawan arus itu mungkin anti dengan situasi hari ini, anti kemajuannya, anti teknologi. Ini melawan arus, berat itu kalau ikuti. Tapi kita punya prinsip. Ora keli itu berarti kita tidak mengalir saja. Kita dengan mengalir itu kita menetapkan tujuan. Tapi tujuan yang tidak melawan arah. Tujuan yang menyesuaikan dengan situasi peradaban sekeliling kita. Jadi berarti dibutuhkan dua keahlian, memahami situasi dan memahami diri. Memahami situasi tadi untuk mengalir, biar kita tahu ini zamannya memang zaman seperti ini. Nah, ora keli tadi berarti kita memahami diri. Aku punya prinsip, aku punya target, aku punya idealisme, aku punya ini untuk biar kita tidak sekedar ikut saja. Jadi kalau prinsipnya hanya mengalir saja, ikut saja, ya kalau pas alirannya beres membawa kita ke yang baik-baik. Kalau alirannya negatif, kita terbawa ke yang negatif. Nah itu tujuan itu kita pelajari, Pak Faiz, atau kita menentukannya? Ada dari luar, tujuan itu harus seperti ini, seperti ini. Atau enggak, dari dalam justru kita menentukan tujuan kita? Dua-duanya. Jadi apa keinginan kita yang itu bahannya mungkin dari luar. Makanya tambah banyak ilmu, tambah luas wawasan, mungkin tujuan kita lebih bagus. Misalnya kita belajar ini, belajar itu, terus akhirnya kita, kalau begitu tujuan hidupku yang bagus itu ini. Itu dari dalam kan, keputusannya dari dalam, tapi bahannya dari luar. Dari luar. Jangan hanya dari dalam saja, tidak membaca keluar, tidak mencari bahan di luar, nanti kita sempit. Atau hanya nyari luar saja tanpa pendirian, nanti akhirnya kita bingung sendiri. Tadi itu, ngalir ke tempat yang tidak jelas. Tapi ke tempat tidak jelas tadi. Makanya penting menurut saya,
dari luar, semua itu pelajaran-pelajaran. Terus keputusan milih itu di kita. Jadi bahaya kalau kita tidak memutuskan sendiri. Pada akhirnya biasanya kita gadaikan pilihan itu ikut pilihannya orang lain. Orang lain begitu berarti saya baik begitu. Wah, itu bahayanya kadang-kadang tidak cocok dengan kita. Biasanya melahirkan kegelisahan-kegelisahan. Kerumitan-kerumitan hidup karena ternyata yang kita target itu tidak nyambung dengan situasi kita. Bahaya juga kalau kita tidak mau yang luar sama sekali yang tadi. Itu nanti kita sempit seolah-olah hebat padahal enggak. Seolah-olah canggih padahal banyak yang lebih bagus dari itu. Iya. Nah itu yang disebut angeli ananging ora keli. Jadi mengalir tapi tidak hanyut, tidak tenggelam. Tapi tetap berdaulat. Ya, jadi kita itu orang yang otentik tapi tidak egois. Jadi diri kita sendiri tapi tidak menang-menangan, tidak merasa diri sudah paling baik. Kita tetap mau belajar, mau dapat masukan.